Bagi kita semua. Salam harmoni. Selamat datang dan selamat bergabung kami ucapkan kepada seluruh teman-teman Duta Inspirasi Batch 3, rekan-rekan fasilitator dan juga Kak Siska selaku pemateri pada coaching ke-11 kita. Baik, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Samketut Puja Adi Nugraha, biasa disapa Samtut, dan saya merupakan salah satu bagian dari tim fasilitator dan kali ini berkesempatan menjadi moderator pada coaching yang ke-11. Sebelum menuju ke acara inti, teman-teman bisa on cam dulu yuk semuanya, agar kebersamaan kita juga bisa terasa di sini dan teman-teman juga bisa terlihat lebih aktif ya. Yuk dong teman-teman bisa on cam dulu. Waduh, sudah banyak ya yang on cam nih. Baik, sebelum menuju ke acara inti, maka saya akan memperkenalkan Kak Siska terlebih dahulu. Kak Siska memiliki nama yaitu Siska Putri Utami. Lahir di Lamongan pada 7 Juli tahun 2000. Kak Siska memiliki pengalaman yaitu lebih dari 15 kali menjadi juri lomba desain grafis tingkat nasional di beberapa instansi pada tahun 2021 hingga 2022. Lalu lebih dari 150 kali menjadi pembicara desain grafis tingkat regional, nasional, dan juga internasional pada tahun 2020 hingga 2022. Lalu juga pernah menjadi desain grafis PT Sinergi Kreasi Top, Speak Project Jakarta, tahun 2019 hingga sekarang. Desain grafis DNKTP 2019 hingga 2021, dan juga desainer grafis Putra-Putri Pendidikan Provinsi Banten tahun 2021 hingga sekarang. Lalu Kak Siska juga memiliki prestasi, yaitu Duta Inspirasi Indonesia Batch 2 Perwakilan Provinsi Banten, finalis Putri Hijab Influencer Indonesia tahun 2021, the second runner-up Putri Hijab Provinsi Banten tahun 2021, fourth runner-up Putri Pendidikan Provinsi Banten tahun 2021, dan yang terakhir Award Student Achievement Awards UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018 hingga 2021. Demikianlah biodata atau CV dari narasumber kita pada hari ini. Sangat-sangat luar biasa ya Kak Siska ini, dan juga memiliki banyak prestasi dan pengalaman juga yang sangat-sangat luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini, Kak Siska akan memaparkan materi tentang Innovate Your Life with Your Creativity. Wow, sangat-sangat menarik sekali ya topik kita pada coaching kali ini. Dan untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari narasumber kita. Untuk Kak Siska, disilakan. Dan untuk operator, disilakan untuk menampilkan salin dia. Ya, sebelumnya mohon maaf teman-teman, ini dekat sekali dengan masjid dan lagi azan, kita tunggu dulu ya sebentar. Nah, sambil menunggu, mungkin teman-teman bisa mempersiapkan alat tulis kalian agar bisa membuat summary nanti di story Instagram masing-masing. Dan juga teman-teman, kami harapkan untuk selalu on cam selama acara ini berlangsung dan juga diingatkan untuk merinim display nama kalian. Oke, sambil menunggu, aku juga ingin tanya-tanya nih sama kalian. Em, Pada coaching kali ini tuh, kalian bersemangat nggak sih gitu? Excited nggak sih sama topiknya?
bisa mungkin ramaikan di kolom chat ya, biar rame banget gitu. Wow, 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 rame sekali ya. Walaupun ber-44 orang, tapi rasa semangatnya bisa terasa ya sampai Provinsi Bali. Oke, em, teman-teman pastinya sudah merasakan menjadi duta inspirasi Indonesia Event itu sangat-sangat luar biasa dan juga bermanfaat. Ya mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan sedikit gambaran atau manfaat apa saja yang kalian dapatkan di duta inspirasi. Mungkin ada yang mau sambil menunggu Kak Siska juga bisa langsung raise hand agar bisa saya tunjuk. Dan juga teman-teman kami ingatkan untuk on cam dan juga merename display nama kalian ya. Oke, untuk mungkin aku bisa tunjuk ya satu orang yang bisa memberikan atau memaparkan apa manfaat yang dia dapatkan dari Duta Inspirasi ini. Mungkin dari Tika, Papua Barat, mungkin bisa memberikan sedikit gambaran dari manfaat yang kamu dapatkan di Duta Inspirasi ini. Silakan Tika. Oke, aku udah tahu bakalan ditunjuk, jadi yaudah. Gambarannya ya pasti teman-teman sendiri udah ngerasain gimana dapat manfaat dari ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh para narasumber kita, baik itu segi beasiswa, terus segi-segi yang pokoknya yang bermanfaat deh. Terus kalau masalah coaching, aku lebih dapatnya menghargai waktu. Karena Kak Dika dan Kak Keko sering banget ngasih teguran kayak kalian masuknya tuh jangan sampai jam 7:30 gitu loh. Jadi aku berusaha untuk menghargai waktu, menghargai pemateri, dan selalu aktif dan on cam karena itu adalah kewajiban aku sebagai seorang duta inspirasi. Makasih. Wah, luar biasa sekali ya Tika ini. Semoga bisa menjadi apa ya, menjadi orang yang sukses nantinya seperti itu. Dan juga ilmu-ilmu yang didapatkan dari coaching ini bisa bermanfaat dan Tika bisa mengimplementasikan apapun yang didapatkan dari Duta Inspirasi ya. Oke, karena Kak Siska sepertinya sudah siap. Jadi untuk Kak Siska, pemaparan materi kami silakan. Baik, terima kasih Sangtut, partner aku di Duta Inspirasi ya, bagian PDD. Oke, aku mau menyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Selamat malam teman-teman semuanya. Wah, luar biasa ya, malam hari ini tidak terduga kita dipertemukan yang nggak malam minggu sih sebenarnya, tapi malam Sabtu ya, nggak apa-apa. Semoga malam harinya nanti kita bisa seru-seruan, kemudian dapat ilmu baru, tapi semoga tidak bosan ya teman-teman. Oke, nah di sini mungkin ada yang kaget tadi loh kok pematerinya Kak Siska. Iya, sebenarnya harusnya kan ada pemateri yang mengisi malam hari ini, tapi memang ada kendala, akhirnya Siska diamanai untuk bisa memberikan sedikit ilmu yang aku tahu untuk teman-teman semuanya. Nah di sini teman-teman aku juga mau kasih info juga ya buat teman-teman nantinya sebenarnya materi pada malam hari ini tuh kan udah dikasih tuh garis besarnya apa. Tapi kita fokusnya memang ada dua. Awalnya Siska pengen cuma desain grafis aja, tapi di sini aku mikir lagi, oh ternyata kayaknya nggak semuanya orang suka dalam bidang desain. Tapi aku tambah dengan bagaimana caranya bikin konten. Nah kebetulan relate nih sama teman-teman semuanya yang ada di program masing-masing. Pastinya nggak jauh dengan adanya desain, adanya konten, kemudian bagaimana caranya biar bisa menghasilkan sebuah konten kreator yang bagus gitu ya. Nanti semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, dari Sabang sampai Merauke semoga dalam keadaan sehat selalu. Kemudian juga di
serukan ya malam hari ini ya, semoga. Dan terima kasih kepada Sang Tut selaku moderator yang sudah mempersilakan Siska. Di sini karena waktu kita juga terbatas, Siska mau izin untuk share screen. Salam kenal teman-teman semuanya. Oke, nanti kita interaktif aja ya. Sebentar, aku coba share screen. Sebentar ya. Why? Oke, slide PPT-nya sudah terlihat teman-teman semuanya? Udah, Sudah, Kak. Kak. Oke, baik. Bismillah. Dan kita awali ya, semoga dengan hati yang bersih, kemudian jangan lupa disiapkan catatannya kalau misal penting. Dan aku juga mau kasih info bahwa saya teman-teman, di sini aku bukan yang paling pintar, di sini Siska bukan yang paling apalah segala macam itu, enggak. Tapi di sini aku pengen sharing kepada teman-teman semuanya ya. Semoga nantinya apa yang aku sampaikan bisa menular dan semoga apa yang aku sampaikan juga bisa sampai kepada teman-teman dan ilmunya bermanfaat. Oke, di sini sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, kita membahas tentang bagaimana sih caranya untuk kita hidup itu dengan sebuah kreativitas. Nah, sebenarnya kalau dibilang kreativitas itu banyak ya teman-teman. Kalian bisa coba share ataupun membuat kreativitas apapun dalam hidup kalian, terutama dengan mengimplementasikan konten dan juga desain grafis. Nah, di sini seperti yang sudah aku bilang di awal tadi, kenapa aku ngambil dua topik ini, karena kalau hanya salah satu, tidak semuanya itu suka dalam bidang desain, tidak semuanya suka dalam bidang konten aja. Tapi di sini aku coba relate-kan antara dua hal ini. Nah, malam hari ini juga topik kita agak lumayan mikir ya. Kalau nggak mikir kan berarti nggak berbobot gitu ya. Kita agak mikir soalnya agak banyak slide-nya, cuman aku semoga bisa sesuai dengan waktu yang ditentukan gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke slide berikutnya. Di sini di awal aku mau kasih charger semangat dengan kata-kata motivasi dari Siska. Ya semoga bisa sampai ya. Di sini ada kata-kata dari aku. Ketahui kapasitas dirimu sendiri, atur prioritasmu, dan lakukan hal yang ingin kamu perjuangkan. Nah, aku juga mau cerita sedikit ya kepada teman-teman semuanya. Di sini Siska itu semester 7 sekarang di salah satu perguruan tinggi negeri Islam ya di Jakarta, yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sama kayak teman-teman semuanya, mungkin ada yang masih mahasiswa gitu ya, entah itu semester 1, 2, 3, atau bahkan semester atas. Nah, di sini aku mau bilang bahwasanya apapun kalian di mana kalian eksplor ataupun kalian lagi ngapain, yang penting itu teman-teman harus punya prioritas gitu ya. Jadi sebanyak apapun kreativitas kalian, sebanyak apapun kegiatan kalian, kalian tuh harus pintar untuk manajemen waktu dan juga atur prioritas. Nah, ini yang selalu aku sampaikan kepada teman-teman semuanya. Karena kenapa? Ketika kita bisa untuk mengatur prioritas, maka apapun goals yang ingin kita tunjukkan, ingin kita tuju, itu insya Allah akan bisa berhasil gitu ya. Oke, cukup motivasinya segitu aja. Nanti kalau misal butuh motivasi bisa mampir ke Instagram aja ya. Di situ banyak kata-kata. Oke, lanjut ya. Nah, di sini aku pengen coba interaktif nih sama teman-teman. Jadi kalau misal komunikasi dua arah kan lebih enak ya, atau banyak arah gitu. Aku pengen tanya nih, kira-kira teman-teman di sini tuh usia berapa sih? Aku pengen survei dulu. Oke, jawab ya di kolom komentar ya, usia berapa? Yang 21, kita sama ya 21. Oke, wow, 19, 18. Ada yang muda banget 17. Wow, oke. 23, 18, 5 tahun. Oke, 21. Wow, terima kasih ya teman-teman. Dan sekarang kita ganti lagi pertanyaannya. Teman-teman semester berapa?
Biasanya kan kalau misal semester kan tergantung ya masuk kuliahnya. Oke, 8, 4, 6, 4, 1. Oke, baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya aku pengen tanya, yang sudah kerja siapa aja? Boleh ya? Kerja sudah atau belum? Sudah atau belum gitu ya? Oke, udah pernah, belum, sudah, belum. Nganggur, oke. Abis ini ya, insya Allah ya. Magang, sampingan, oke, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semuanya atas interaksinya. Luar biasa sekali ya, Duta Inspirasi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, kenapa sih Siska mau tanya? Karena biar kita sama persepsinya ya, biar sama, dan aku di sini mau sharing juga. Jadi bukan hanya ngasih ilmu yang sok menggurui gitu, tapi aku pengen sharing. Tapi lagi-lagi boleh terserah teman-teman menganggap aku apa, yang penting sebenarnya tujuan aku niatnya baik gitu ya untuk sharing kepada teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah yang biasanya ditanyakan kepada orang-orang ke Siska itu, gimana awalnya bisa jadi desainer grafis? Karena kan ini kita bahasanya tentang kreativitas ya. Nah, kreativitasku itu adalah desain grafis. Kalau beberapa orang di program khusus ya, ada yang dari MM mungkin, itu mereka sudah pernah kenal dengan Siska gitu. Emang aku konsen banget dalam bidang desain. Kebanyakan sih tanya begitu karena aku biasanya jawabnya ya karena iseng aja. Waktu awal kuliah aku coba untuk explore diriku dan ternyata memang passion ataupun hobiku itu di desain. Kalau misal kalian ngaku nih ya yang biasanya desain pakai Canva, saya oke, yang pernah desain pakai Canva, nah itu good teman-teman, itu adalah salah satu langkah yang menurut aku bagus gitu ya, karena teman-teman bisa coba explore kreativitas. Tapi kalau misal kalian bisa lebih jauh lagi dengan tidak menggunakan Canva, itu juga akan lebih bagus lagi gitu. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena ketika seorang desainer grafis, itu kan kita tidak hanya disuruh untuk misalnya ATM ya, amati tiru modifikasi, tapi kita juga disuruh untuk gimana caranya bikin desain itu original gitu. Walaupun Canva itu memang bisa untuk original, tapi sebelumnya kan memang ada template kan, walaupun kita otak-atik juga. Nah, oke, kemudian ada pertanyaan lagi nih yang sering ditanyakan, kok bisa sih jadi tukang desain dan juga konten? Nah, sebenarnya dua hal ini tuh bisa, kita semuanya pasti bisa. Nih, bayangin ya teman-teman, kalian punya Instagram, kalian biasanya upload di sosial media, kalian biasanya mungkin bikin status. Bikin status aja itu perlu mikir loh. Terkadang orang-orang yang puitis ya, yang biasanya nulis kontennya itu konten berirama. Akhirnya semuanya sampai ke bawah. Nah, itu salah satu kreativitas dalam bikin konten. Kadang juga ada yang sering mungkin ya bikin microblog. Siapa yang sudah pernah bikin microblog di Instagram? Oh, oke. Itu berarti teman-teman sudah mengaplikasikan gimana caranya bikin konten dan juga bikin sebuah desain gitu ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang sering ditanyakan juga, sudah berapa sih income jadi desainer grafis modal dari WFA? Nah, pasti ya ketika kita berbicara masalah kreativitas, kreativitas itu sebenarnya bukan hanya tentang diri kita, bukan hanya tentang kita bisa membuat sebuah kreativitas, tapi bagaimana caranya kreativitas itu bisa bernilai harganya. Nah, maksudnya bernilai adalah teman-teman dengan kreativitas itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Misalnya, kalian menjual kreativitas itu, kemudian kreativitas kalian dihargai. Nah, itu salah satu goals dari ketika kalian terjun dalam bidang kreativitas gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini aku mau share juga bahwasanya kalau misal kalian menjadi seorang mahasiswa atau bahkan yang mungkin orangnya itu mageran, nggak suka keluar rumah, kemudian apalagi disuruh bangun pagi, kemudian pulang sore, itu paling males banget. Kak, aku sukanya rebahan, bisa nggak sih menghasilkan uang dengan rebahan gitu kan? Pertanyaan itu sering banget untuk aku dengar ya. Nah, sebenarnya itu bisa teman-teman. Kenapa aku bisa bilang bisa? Nih ya, bayangin. Ketika kalian punya skill, ketika kalian punya kreativitas, tapi kreativitasnya tidak menuntut kalian ada di situ, itu bisa kalian lakukan. Misalnya, kalian modal di rumah aja, kemudian kalian modal dengan mood dengan sepenuh hati. Kalau misal ada hasilnya atau ada feedbacknya, pasti kalian akan bersemangat.
misalnya ada cuannya, pasti mood kalian akan meningkat. Oh, lumayan nih ada cuan gitu kan. Kemudian dengan modal duduk manis sambil rebahan di belakang apa namanya di kasur gitu ya. Kemudian ada laptop. Kalau misal nggak ada laptop bisa nggak? Ya bisa tentu. Kalian pakai handphone juga bisa. Zaman sekarang siapa sih yang nggak punya handphone gitu ya pertanyaannya. Pasti semuanya pakai handphone, apalagi laptop. Itu adalah kebutuhan seorang mahasiswa. Kemudian kalian cukup luangin waktu, tenaga, dan juga pikiran. Dengan modal itu, kalian itu bisa untuk menghasilkan sesuatu hal, baik kreativitas maupun kreativitas itu nanti tujuannya buat portofolio dan juga CV ya. Kemudian apa namanya dengan modal itu kalian bisa menghasilkan sebuah feedback yang menurut kalian itu memang sudah tidak munafik lagi ya. Kalau misal udah bicaranya masalah feedback pasti ke uang, kemudian ke relasi, kemudian juga kita bisa terkenal, itu bonus-bonusnya. Oke, aku lanjut lagi ya. Nah, di sini aku mau share ya, tapi terserah teman-teman menganggap apa, tapi sebenarnya aku cuma mau share aja kepada teman-teman, bahwasanya sebenarnya bisa loh di umur kita yang 21 tahun, tapi kita bisa untuk mendapatkan sebuah hal yang mungkin kita ingin goalskan gitu. Dari salah satunya adalah kita punya portofolio yang banyak, kemudian kita punya persiapan ketika kita sebelum lulus kuliah, kita sudah aman gitu, aman dalam hal experience-nya udah aman. Kemudian dalam finansial itu udah aman. Kemudian kalian nanti mau ada target apa, bikin usaha apa segala macam itu sudah aman gitu ya. Nah, sekarang aku udah sampai sini. Kira-kira teman-teman sudah sampai mana gitu. Kalau kita berbicara masalah kreativitas, lagi-lagi banyak sekali ya. Ada yang kreativitasnya melukis, ada yang menggambar, ada yang nyanyi, ada yang hal-hal pokoknya yang hobi, kemudian kalian passion, itu tuh bisa untuk dihasilkan ya. Maksudnya kalian itu bisa punya goals dari apa yang kalian hobikan gitu. Nah, sekarang aku mau share nih. Di sini Siska sekarang kerja di PT Sinergi Kreasi Top atau Speak Project. Ada juga salah satu anak duta inspirasi batch ketiga itu dulu pernah magang ya di Speak Project, kita pernah ketemu. Nah, kalau di Speak Project ini aku memang sebagai desainer grafis dan kerjanya adalah WFH. Nah, kalau misal teman-teman tahu kalau kalian dalam dunia apa namanya kreativitas, kemudian kalian masuk ke dalam company atau masuk ke dalam startup atau perusahaan, itu bisa untuk ngambil part time ya. Kak, kalau misal full time bisa nggak? Nah, kalau full teman-teman itu bisa, cuman kalau perusahaan yang memang sudah besar sekali itu akan susah ketika teman-teman belum punya ijazah. Tapi ketika kalian belum punya ijazah, kalian masih kuliah, kalian masih apa segala macam, kalian masih tetap bisa, tapi part time jatuhnya gitu ya. Nah, dia Speak Project ini aku kurang lebih ya udah kontrak dan memang masih part time jatuhnya ya. Itu kalian bisa menghasilkan dengan dari rumah aja, dengan kita sebagai desainer grafis atau sebagai konten kreator atau sebagai pembuat konten, kalian tuh bisa meraup untung 2,5 juta per bulannya. Ya, satu bulannya 2,5 juta. Dan itu kan masih bisa untuk kita ngapain-ngapain lagi ya, masih bisa kuliah, masih bisa organisasi, masih bisa masak dan lain sebagainya. Kalau misalnya anak kosan ya atau anak rumahan. Kemudian juga aku juga kerja WFH juga di salah satu perusahaan di Surabaya ya namanya Go Sosial. Itu juga sama aku sebagai sosial media spesialis. Kalau kalian masih asing dengan kata-kata itu, sebenarnya copywriter, content writer, kemudian sosial media spesialis itu berbeda-beda teman-teman. Nah, kalau sosial media spesialis itu adalah orang-orang yang pembuat konten. Jadi misalnya nih, kalian punya target setiap harinya bikin konten apa, itu namanya sosial media spesialis. Nah, di sini aku juga sama WFH 2,5 per bulan. Bayangin, kalian cuma dari rumah, kalian udah dapat per bulannya 5 juta. Ya, 5 juta. Dan itu udah melebihi UMR, gitu ya. Itu UMR terserah, UMR mana gitu ya. Kemudian selain itu, kalian juga bisa untuk mendirikan sebuah bisnis. Kalau misal kalian punya bisnis, pengen bikin bisnis sendiri, itu juga bisa. Aku salah satunya di Exia Design, itu benar-benar gara-gara masalah pandemi ya. Jadi ketika kita pengen berhasil, ketika kita pengen menunjukkan sebuah kreativitas, kita harus berani modalnya. Di sini karena aku baru amatiran banget desain waktu itu, aku benar-benar coba untuk bisa terjun di dunia desain dan aku coba untuk jual jasa desainku. Kalau misal ada yang tanya, Kak, kalau misal aku desain dari Canva, kemudian aku jual jasa aku bisa nggak? Bisa jawabannya.
tergantung tergantung kalian itu sebagaimana meng-create sebuah desain itu biar bisa terjual gitu ya. Itu kira-kira dari per bulannya 3 sampai 4 juta per bulan. Kalau misal kelas desain dan juga kreatif academy, aku sering sharing kurang lebih segini. Jadi kalau misal di total, kalian bisa total sendiri ya, dengan kalian belum lulus kuliah, kalian mandiri, kalian hanya kerja dari rumah, kalian modal laptop, apapun itu yang tadi aku bilang di awal, kalian sudah bisa melebihi dari gaji PNS, gitu ya. Itu adalah sharing sedikit dari Siska, semoga bisa charger teman-teman bahwasanya kalian itu kalau misal pengen mandiri, nggak perlu nunggu nanti lulus kuliah, tapi sekarang pun juga bisa. Dengan apa? Dengan kreativitas, gitu ya, dan modal berani. Oke, kita next lagi. Nah, di sini pertanyaanku adalah usia berapa sukses versi kalian? Itu harus ditanya. Kalian harus tanya kepada diri kalian sendiri. Kira-kira usia berapa sih kalian akan sukses? Yang kedua adalah langkah apa yang udah kamu mulai. Ketika kamu seorang desainer grafis, langkah apa yang sudah kamu mulai? Apakah hanya desain sebagai desainer organisasi? Apakah kalian sudah mulai magang? Ataukah ketika kalian memang konsen dalam dunia bisnis atau pengen menjadi seorang pembisnis? Apakah kalian sudah menghasilkan sebuah misalnya bisnis-bisnis kecil yang sudah kalian jual? Nah, itu pertanyaannya. Kalau misal pertanyaan itu belum kalian jawab, berarti kalian harus segera mungkin untuk bisa menyiapkan hal itu. Karena ketika kalian udah di semester 7, semester 8, kalian akan bingung, ya. Tapi kalau misal kalian sudah punya prepare, kemudian kalian sudah, oke nih, aku nggak perlu pusing lagi kalau misal belum diterima di perusahaan apa, karena kalian sudah punya cadangan. Kurang lebih ini semua adalah cadanganku, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita udah mulai ke bagian yang agak mikir ya teman-teman. Jadi jangan pusing dulu ya. Nanti kalau misal pusing langsung tanya aja ya. Oke, kita interaktif di sini. Nah, di sini aku mau tunjukin sebuah konsep. Sebenarnya bukan konsep juga sih, kayak ilmu aja gitu ya. Buat kalian yang memang di programnya mungkin disuruh bikin konten. Nah, sebenarnya ada caranya ya. How to make a good content. Nah, langsung aja yang pertama. Jadi sebuah konten kalian bikin konten Instagram, kalian bikin konten untuk promosi bisnis kalian mau bikin konten mungkin kalian punya kelas belajar gitu ya. Itu adalah 4 caranya. Yang pertama adalah mudah ditemukan. Ya, maksudnya gimana? Ketika kalian bikin konten tentang tips mencari beasiswa. Nah, itu kan salah satu konten yang memang banyak orang yang membutuhkan gitu ya. Jadi mudah ditemukan, itu yang pertama. Yang kedua adalah mudah dibaca. Karena konten itu ada 2 bentuknya. Konten yang memang audio gitu ya, audio ada visualnya, ada yang hanya konten yang berbentuk tulisan gitu. Jadi kalau misal teman-teman memang berbentuk tulisan atau jatuhnya microblog, itu adalah mudah dibaca. Berarti kalau misal mudah dibaca, yang pertama, konten kalian tuh harus singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, walaupun kalian nggak singkat, padat, dan jelas atau banyak teksnya, itu memang harus dibuat microblog. Nah, itu juga hubungannya dengan desain. Kalau kalian bikin microblog yang berslide gitu ya, konten biasanya kan, kalau kalian pernah lihat ini nih, Fardiandi kan sering bikin konten yang berslide gitu ya, itu namanya microblog. Nah, itu gimana caranya kalian mencoba memvisualisasikan tulisan kalian dalam sebuah gambar. Tapi gambarnya itu juga nggak boleh yang benar-benar ala kadarnya ada tulisan, enggak. Tapi dari fontnya, kemudian dari tulisannya, ukurannya, itu harus diperhatikan. Yang ketiga adalah bisa dibagikan, jadi bermanfaat. Ketika kalian membagikan konten itu bisa bermanfaat untuk diri kita, buat orang lain, dan buat orang banyak. Jadi engagement pun akan naik gitu. Ini juga salah satu tips ya buat konten-konten yang di program Millennials Menginspirasi, kemudian juga TikTok mungkin. Oke, yang keempat adalah selalu diingat gitu ya. Nah, selalu diingat ini bisa jadi konten-konten yang viral gitu. Nah, kalau misal dulu banyak banget ya konten viral kayak apa sih, kayak surat. Dulu kan ada semacam konten, tapi kontennya itu dalam bentuk surat gitu. Nah, itu dulu banyak banget viral di Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, ini adalah formula 4U untuk judul konten yang menarik. Jadi, jangan salah, ketika kalian membuat sebuah konten, judul itu harus menarik juga, teman-teman. Jangan sampai kalian judulnya itu yang umum. Misalnya, cara untuk
bisa lebih produktif. Nah, itu kan umum banget ya. Nah, kalau misal kalian bisa bikin lebih out of the box, misalnya produktif masa kini atau produktif VS cuan atau produktif untuk menghasilkan uang gitu. Nah, itu kan salah satu hal sebuah judul yang memang menggugah selera kita untuk membaca ataupun mendengarkan. Yang pertama adalah kalian harus bisa kontennya itu berguna. Pikirkan headline yang memang bermanfaat untuk pembacanya. Kemudian yang kedua adalah penting gitu. Coba lihat BuzzFeed. Maksudnya adalah ketika kalian punya sebuah ide yang unik, kalian juga harus bisa mengimplementasikan ke judul itu yang memang buat orang itu penasaran gitu dan juga nggak biasa gitu. Yang ketiga adalah urgent. Jadi urgent itu penting, benar-benar penting untuk didengarkan, kemudian penting untuk dibaca. Jadi judul harus judul yang penting untuk orang lebih tertarik. Yang terakhir adalah ultra spesifik. Jadi menggunakan angka. Misalnya, kenapa aku bilang menggunakan angka? Kalian coba gini, tips untuk menghilangkan jerawat dibandingkan dengan 5 tips atau 5 formula menghilangkan jerawat. Kalau aku sebagai pembaca, aku pasti lebih memilih untuk konten yang ada angka gitu. Karena udah pasti gitu, oh berarti ada 5 gitu kan. Aku penasaran, aku akan baca. Nah, itu salah satu trik buat kalian yang memang suka bikin-bikin konten ataupun nanti di programnya bagian konten gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini tips menulis konten yang berkualitas dan juga menarik. Yang pertama, buat konten yang orisinil ya tentunya. Kalau misal kalian memang punya inspirasi, kalian boleh pakai, tapi harus ATM. Kemudian adalah fokus ciptakan headline yang kuat atau judul yang kuat. Yang ketiga, bisa memberikan jawaban dari apa yang diinginkan oleh pembaca ataupun pendengar kita, kemudian akurat. Dengan arti lain, kalian juga harus riset sebelumnya gitu ya. Kalau misal kalian ambil referensi, kalian harus cantumin referensinya di bawah. Misalnya referensinya dari Kompas atau dari mana. Kemudian tambahkan video dan juga gambar. Ini boleh banget dipakai karena itu akan memperindah visual dan mata yang melihat gitu ya. Kalau nggak ada gambarnya, cuma tulisan itu terkadang kalau polosan aja, oke, kalau misal kata-katanya atau tulisannya bagus. Tapi kalau udah kata-katanya banyak banget, nggak ada gambarnya, pasti orang kalau baca males, gitu ya. Yang terakhir adalah pendek dan juga meruncing. Maksudnya adalah alurnya itu benar-benar kalian, jadi yang pertama dari awal mula intro dulu nih, sampai ke kompleksnya itu di mana gitu. Jadi jangan benar-benar alur maju mundur ataupun bolak-balik, biar pembacanya itu nggak bingung. Oke, kita next lagi ya. Tips desain untuk konten. Sebentar, sepertinya ada yang bocor. Oke. Nah, tips desain untuk konten. Yang pertama adalah ukuran tulisan. Ya, teman-teman harus memperhatikan. Apalagi nih buat mungkin deal ya, Duta Inspirasi Library, kemudian juga Millennials Menginspirasi, kemudian yang memang banyak menggunakan konten tulisan, itu silakan diperhatikan. Jadi ukuran tulisan itu harus diperhatikan ya teman-teman. Kemudian luas, jarak, dan juga spasinya juga harus diperhatikan. Karena kalau misal spasinya terlalu mepet, itu yang baca juga akan pusing. Kemudian yang ketiga adalah warna dan juga background. Misalnya nih, kalian lihat sekarang tampilan PPT aku, ini warnanya lebih ke putih soft gitu ya. Kemudian ditambah warna biru, yang birunya itu bukan biru benar-benar cerah, tapi agak ke navy gitu ya. Nah, itu kan memang enak dilihatnya daripada yang memang kontras banget. Itu harus diperhatikan. Kemudian foto pendukung konten itu boleh dipergunakan ya apabila ada. Oke, kita lanjut lagi. 5 tools desain untuk buat konten. Di sini aku juga rekomendasikan ke teman-teman. Yang pertama ada Canva. Canva itu yang sekarang familiar banget ya, apalagi buat orang-orang milenial nih. Alhamdulillah, tuh syukur ada Canva gitu ya. Aku nggak perlu ke jasa desain. Tapi di situ juga buat nangis, buat sedih orang-orang yang memang bergerak dalam bidang desain. Kita jadinya kayak, ya kenapa sih harus ada Canva gitu. Kayak kesel gitu loh teman-teman. Tapi di sisi lain kayak ya memang beda desain Canva sama desain yang asli real desain itu memang ada perbedaan. Kemudian juga PictoCard itu bisa, terus PixArt juga bisa, Pablo juga bisa, ada Spark juga bisa, kemudian Photoshop ini juga bisa.
Nah, kalau misal kalian memang mau konsen di dunia desain grafis, itu Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, kemudian Infinity Design lebih ke gambar sih sebenarnya. Nah, beberapa hal itu bisa kalian coba ya kalau mau konsen ke dalam dunia desain. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Semoga tidak bosan ya. Tolong dong interaksinya di kolom chat. Masih mau dilanjut atau stop di sini aja? Oke, mau interaksinya ya dilanjut. Tarik sis. Oke, mentang-mentang namanya Siska ya. Oke, kita next lagi ya. Nah, sekarang welcome. Ini adalah duniaku, tapi semoga ini menjadi duniamu juga nantinya ya. Amin. How to create a graphic design. Bagaimana sih caranya untuk kita membuat sebuah desain? Desain itu jangan berpikir bahwasanya, oh aku bukan desainer profesional, aku bukan seorang desainer yang memang Photoshop, kemudian Adobe Illustrator, dan sebagainya. No, teman-teman. Semua orang mungkin di sini bisa dikatakan kalian bisa desain, tapi tools-nya beda-beda. Ada yang Canva, ada yang PixArt, ada yang apa, segala macam, gitu ya. Tapi di sini yang terpenting adalah teman-teman mampu untuk membuat sebuah visual ya, visual yang menarik, enak dilihat, dan itu bisa jadi sebuah branding atau bahkan promosi dari teman-teman sendiri gitu ya. Nah, di sini di bawahnya desain kurang 15 menit bisa jadi cuan. Itu bisa nggak sih, Kak? Percaya atau tidak, aku bikin satu feed Instagram dengan harga 30.000. Itu nggak sampai 15 menit, teman-teman. Jadi bisa bayangkan kalau ada orderan masuk ke aku sekitar 20 feed Instagram, 30.000 kali 20 berapa? Ada yang bisa hitung-hitungan cepet? 30.000 dikali 20. Ayo, 30.000 kali 20. Siapa nih yang matematikanya? Oke, 600. Oke. Nah, satu feednya teman-teman itu nggak sampai 15 menit. Bisa dibilang aku sih kadang 10 menit ya, 10 menit buat satu feed Instagram. Berarti nggak sampai 1 hari, bahkan nggak sampai kalian 2 jam aja. Kalian dengan 20 desain feed, teman-teman bisa menghasilkan 1 hari 600.000. Dan itu baru satu orderan. Satu orderan 20 feed Instagram. Itu 600.000. Bayangin ya. Jadi segilanya itu sebagai seorang desainer grafis kalau misal kalian bisa memanfaatkan mulai dari relasi, mulai dari kreativitas, kemudian juga konsisten gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang aku katakan, ini yang aku katakan feed Instagram yang tadi cuma berapa menit aja. Ini adalah hasil karyaku. Jadi ini tuh produknya kayak kritik gitu ya. Kemudian aku buat sebagai tampilan konten dan ini akan lebih menarik. Coba bayangin ya, ketika kalian promosi sebuah jualan kalian, keripik seblak gitu. Ini tuh keripik seblak, teman-teman. Kalian promosi cuma dengan gambarnya doang. Pasti orang lain nggak akan tertarik. Tapi ketika desain dicampur konten, dicampur foto produk, kalian jadikan sebuah promosi. Coba, kalian lihat ini menarik nggak? Padahal rasanya juga pasti sama aja gitu kan. Tapi di sini kayak, wah kayaknya enak deh, wah kayaknya menarik deh gitu ya. Jadi itu adalah fungsi dari seorang desainer grafis gitu ya. Oke, jadi segini ini kalian bisa bayangin nih, satu feed satu kotak teman-teman, satu kotak itu 30.000 harganya. Oke, itu paling murah. Belum lagi ketika kalian lihat pasar yang lain itu 50.000, 45.000 satu kotak. Oke, kita lanjut lagi. Ini salah satu beberapa brand yang memang aku pernah desain. Jadi ada banyak tampilan feed Instagram. Aku memang lebih suka ya, lebih konsen di branding sosial media. Jadi ini semuanya aku desain. Kemudian ini juga ada mana ya, duta inspirasi ya, masuk nggak ya? Oke, ini ada duta inspirasi nih, ada 2 feed dari duta inspirasi, itu juga aku yang desain dan dibantu dengan abang moderator kita ya, yang sudah membersamai Siska juga untuk mendesain. Ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau ini poster, Kak, kalau misal harga poster dengan tanpa konten, itu berapa? Jawabannya adalah 150.000. Itu paling infografis ya, sejenis kayak gini tuh 150.000. Tapi kalau misal poster sebenarnya di aku tuh sekitar 95.000 minimal banget 95.000 harganya. Tapi kalau misal lebih dari itu bisa 150 ya teman-teman. Satu poster, dan itu buatnya berapa lama Kak? Buatnya kalau aku bisa bilang nggak sampai sejam. Karena kontennya bukan dari aku gitu ya.
Nah, kalau misal sama konten berapa? Bisa lebih dari 150.000 ya. Oke, sekarang udah mulai tergambarkan kan? Oke, prospeknya kalian sambil mahasiswa, kemudian kalian masih bisa kuliah, masih bisa nongkrong, bisa jalan, tapi kalian juga menghasilkan cuan. Nah, ini salah satu desain juga yang aku bikin. Ini produk kemasan, kemudian ini juga ada kayak stiker kemasan di botol gitu. Ya, bisa kurang lebih sih seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita implementasikan. Nah, kalau dibilang Kak kemasan kayak gini, kalau misal di Indomaret berapa sih normalnya? Desain untuk kemasan itu bisa 500.000 satu kemasan. Nih ya, yang ini. Tapi aku jualnya berapa? Siska jualnya 250.000. Jadi satu kayak sekali desain, kalian tuh sekali desain, tapi depan sama belakangnya gitu ya, itu 250.000 dengan kurang lebih dua setengah jam lah ya, 2,5 jam bikinnya karena bikin konsep juga gitu. Oke, kita next lagi. Nah, yang pertama adalah prospek karir desain grafis. Kalau kalian tanya prospek karir, nih ya, kalian lihat di YouTube, lihat dimanapun, prospek karir desain grafis itu sangat luas sekali, teman-teman. Apalagi kalau misal kalian coba ke internasional. Maksudnya adalah kalian menjadi seorang kontributor. Kalau misal kalian pernah dengar namanya Free Pick, kalian pernah dengar namanya 1000 Lancer ataupun yang lainnya, itu mereka desainer menjual desain mereka ke internasional. Jadi pasar mereka itu bukan orang Indonesia lagi, tapi pasar mereka itu adalah orang luar gitu. Mereka menginginkan desain dari kita. Harganya berapa? Aku bisa bilang 4 kali lipat. Jadi kalau misal harga di Indonesia, kalian jual 250.000, harga di luar negeri dengan main US dollar itu bisa ke angka 1 juta. 1 juta ya berapa lah itu. Pokoknya aku bisa bilang 3 kali lipat, 4 kali lipat, 2 kali lipat juga ada gitu ya. Kalau misal udah main internasional. Jadi prospeknya banyak. Kalian di komunitas pasti dibutuhkan desain grafis. Kalian di perusahaan perusahaan tekstil pasti dibutuhkan desain grafis karena sosmed sekarang itu sebagai media promosi. Bener nggak? Oke, sekarang mana sih yang nggak pakai desain grafis? Mana? Nggak ada, gitu. Semuanya pakai. Bahkan kalian ke Indomaret, kemasan yang kalian beli, itu tuh semuanya desain gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Syarat background desain grafis. Nggak ada. Aku udah bilang nggak ada syaratnya. Syaratnya nggak ada. Nah, berarti gimana Kak yang pengen jadi seorang desain grafis? Kalian harus belajar dan kalian harus konsisten. Aku nggak pernah belajar ikut pelatihan yang berbayar. Aku tuh belajar benar-benar otodidak dari YouTube. Tapi dari tahun 2017 ya teman-teman. 2017 aku coba belajar, 2019 aku konsen, 2020 aku mendirikan sebuah yang extra design tadi. Gitu ya. Jadi konsisten dan modal dari otodidak itu bisa. Itu syaratnya ya. Aku bukan orang DKV, aku jurusan komunikasi penyiaran Islam. Jadi jauh gitu ya. Oke, jadi semuanya bisa teman-teman. Yang ketiga adalah skill apa yang harus dimiliki. Nah ini, untuk hard skill-nya, yang pertama adalah tipografi dan juga layouting. Kalau bagi orang-orang yang memang awam dalam dunia desain, aku coba pakai bahasa yang lebih mudah ya. Jadi tipografi itu tulisan, sebuah tulisan dalam sebuah desain. Layouting itu penempatan, ya, di mana kalian menempatkan sebuah foto dalam poster, gimana kalian memberikan keterangan dalam sebuah poster. Nah, itu layouting namanya. Penempatan logo itu layouting. Oke. Kemudian yang kedua adalah menguasai prinsip desain. Ini sebenarnya nanti-nanti aja nggak apa-apa. Kalian belajar dulu, kalian bisa dulu. Nah, caranya belajar gimana sih, Kak? Kalian tuh harus dituntut dulu misalnya. Kalian nantang diri kalian. Kalian di organisasi Duta Inspirasi, kemudian program milenial penginspirasi. Kalian coba nantang diri kalian, aku aja deh yang bikin poster. Nah, akhirnya kan kalian mulai dari kalian install aplikasinya ataupun softwarenya, kemudian kalian coba untuk coba cari di YouTube bagaimana caranya bisa bikin poster, ukuran poster berapa. Nah, itu mulai dari satu-satu. Tapi kalian akan bisa, teman-teman. Oke, yang ketiga adalah aplikasi Adobe Creative. Ini boleh dipakai AI, Photoshop, Adobe Illustrator, dan lain sebagainya. Aku biasanya sih pakai Photoshop dan juga Adobe Illustrator. Kalau Corel Draw udah zaman dulu ketika aku SMP gitu, tapi sekarang udah nggak lagi Corel. Yang keempat adalah time management ya. Jadi hindari the power of deadline. Yang biasanya sistem kebut semalam, oke, itu silakan dihindari ya, karena bikin kalian stuck ya, atau namanya art block. Nanti aku bakal kasih tahu apa sih itu art block gitu.
Yang kelima adalah always update ya, karena desain itu trennya banyak sekali dan selalu ganti-ganti. Oke, kita lanjut lagi soft skill-nya. Yang pertama adalah komunikasi. Why? Kenapa? Kenapa komunikasi? Kak, kalau misal aku orang introvert, bisa nggak sih? Jawabannya bisa, teman-teman. Karena komunikasi itu nggak harus kalian telepon, nggak harus kalian video call sama klien. Komunikasi bisa dari teks aja, itu bisa. Cuman, ketika kalian punya modal komunikasi, kalian akan lebih jauh untuk bisa memasarkan produk kalian, atau bisnis kalian itu akan lebih mudah untuk sampai kepada orang lain, gitu ya. Kemudian, kreatif, out of the box. Jadi ini biasanya sih kalian sering-sering aja riset-riset, kayak kalian lihat di sekitar ada kayak banner orang jualan makanan, itu perhatiin. Jangan cuma dibaca, tapi kalian coba perhatiin, oh kayaknya warnanya bagus deh, oh kayak ini bagus deh. Jadi aku kalau misal kemana-mana itu mataku kayaknya udah hampir paham gitu ya, oh ini karakternya apa, kemudian ini tuh kayak begini, itu udah paham. Yang ketiga, menyelesaikan masalah, bisa tahu keinginan dari klien kalian. Kalau misal kalian seorang konten creator, kemudian kalian seorang konten atau desain grafis, itu silakan diperhatikan. Kemudian yang keempat adalah cepat, efisien. Atur sebaik mungkin. Kalian misal, ada yang tanya misalnya ya, Kak, aku biasanya orangnya suka begadang. Aku biasanya kerjanya di malam hari. Bisa nggak sih desain grafis? Bisa. Aku tuh kerja jam 3 pagi tuh masih bisa, tapi paginya molor, ya, paginya tidur sampai siang, habis subuh gitu ya. Itu bisa, jadi se-fleksibel itu teman-teman. Kemudian kelima adalah gigi ya, revisi mode on. Ini biasanya kalau sebagai desain grafis, konten seorang konten sosial media spesialis itu pasti banyak revisi. Oke, yang keempat, gimana tips jadi desainer grafis sukses? Aku coba persingkat ya teman-teman, karena waktunya juga mepet. Nah, ini bisa di-screenshot juga, tapi nanti akan di-share kok PPT-nya ya. Jadi, ikuti tren desain. Silakan diikuti ya. Kalau pengen jadi seorang desain grafis sukses, konten kreator sukses, itu boleh ini diikutin. Belajar ilmu desain. Ilmu itu gratis, ada banyak. Kalian ikutin aja pelatihan-pelatihan. Kalau aku rekomendasikan kalian pakai aplikasi Sejuta Cita. Ya, itu banyak webinar-webinar gratis di sana. Buat portofolio, ketika kalian ingin magang, kalian nggak pusing lagi. Kak, gimana caranya bikin portofolio? Kalian bisa tanya aku ya. Itu juga boleh, kalian bisa tanya siapapun yang pernah bikin portofolio juga boleh. Ambil kelas desain, kemudian kepo sharing bersama tutor atau mentor yang lebih bisa, karena kalau kalian cuma tanya, tapi kalian nggak pernah praktek, kemudian nggak dikasih feedback, itu akan susah juga. Kemudian redesign karya orang lain, itu juga bisa. Kalian coba meniru desain orang lain, tapi tidak untuk diperjualbelikan ya. Kalau diperjualbelikan itu namanya plagiat. Kemudian redesign karya lama kamu. Misalnya kamu dulu 2017 desain ini, kemudian kalian redesign gitu. Kalian coba perbagus desain kalian di tahun 2022 gitu ya. Gabung komunitas desain, kemudian ATM, amati tiru modifikasi, belajar hal baru dan ambil peluang. Nah, tips jadi desainer grafis gagal, kalau misal kalian mau gagal, silakan ikutin ini ya. Kalau misal kalian tidak mau gagal, kalian jangan ikutin ya guys ya. Semoga ya tidak ya. Oke, yang pertama adalah suka menunda-nunda pekerjaan. Ini orang-orang yang biasanya mager, ya udahlah nanti aja. Wah, kalau kalian berhubungan dengan klien, kalian dikasih uang 1 juta, 1 project, kalian mau nunda pekerjaan ya wassalamualaikum. Kepercayaan itu tidak akan kembali ke kalian gitu ya. Jadi jangan suka nunda pekerjaan. Yang kedua, kebanyakan nanya nggak percaya aksi. Misalnya setelah ini kalian nanya, tapi nantinya ya wassalamualaikum. nggak aksi gitu. Maksudnya aksinya kalian nggak download softwarenya, kalian nggak mulai lihat YouTube, nah itu akan sama aja. Yang ketiga adalah anti kritik club. Hobinya nyinyir, jadi nggak mau dikritik orang. Padahal kalau kalian seorang desain atau content creator, kalian itu harus mau untuk dikritik. Karena di situ kita akan bisa lebih naik lagi, lebih sukses lagi. Yang keempat adalah terburu-buru pengen cepet kaya. Ya ini jangan. Kalau kalian tadi lihat ataupun dengar aku, wah Kak Siska nih baru semester 7, usia 21 tahun, misalnya 1 bulan udah sampai 8 juta. Aku mau dong kayak Kak Siska misalnya. Jangan gitu teman-teman, soalnya yang awal aku juga bertahap gitu, mulai dari yang nggak dibayar, kemudian kita yang memang dari berapa ribu doang gitu ya. Jadi harus prospeknya nggak yang kesini dulu, tapi kalian punya pengalaman dulu ya. Banyakin jam terbang dulu. Yang kelima, malas belajar hal baru, ya itu jangan. Yang keenam, ngeluh mulu, hobinya insecure. Misalnya, aku dulu itu nggak pernah yang insecure.
Jadi misalnya aku punya hasil karya, aku tunjukin ke medsos, kemudian orang-orang akan, yang seorang desainer ya, mereka akan komen, ih kayaknya kurang ini deh, ih kayaknya kurang ini. Dan aku belajar dari situ. Aku nggak pernah yang malu nunjukin karyaku, karena itu sebagai hasil belajarku. Dan ketika orang-orang menjudge, ya kita di sini positive thinking aja. Lu ngejudge gue, apakah lu juga bisa gitu ya. Kemudian oke, lu boleh ngejudge gue, tapi itu sebagai motivasi buat aku. Jadi teman-teman jangan takut untuk dihujat, karena itu memang kita berproses gitu ya. Kemudian nggak boleh ngeluh, sukanya ngeluh, aduh nggak bisa, susah apa segala macam. Nggak ada yang susah teman-teman kalau kalian mau coba usaha gitu ya. Kita lanjut lagi. Kenapa belajar desain grafis penting? Nah, di sini aku mau buka pikiran kalian nih. Kenapa aku bisa bilang desain grafis itu penting, walaupun kalian desain pakai PixArt, kalian pakai Canva, apapun segala macam itu. Desain grafis itu penting kenapa? Yang pertama, nggak ada matinya. Sampai zaman nanti manusia digantiin sama robot, kayaknya desain grafis itu nggak akan tetap harus ada kreativitas dari manusia gitu. Jadi nggak akan ada matinya, apalagi dunia digitalisasi sekarang. Udah mau ke sekarang kan ini ya 4.0, aduh aku kok lupa. Pokoknya 4.0 atau ke 5.0 itu udah semakin berkembang. Yang kedua, mengekspresikan kreativitas. Jadi kreativitas itu akan selalu ada gitu ya. Yang ketiga, peluang cuan, multiple income. Jadi kalian nggak perlu pakai ijazah dulu, tapi kalian udah gajinya mungkin atau income-nya melebihi dari seorang PNS misalnya. Yang keempat, fleksibel, kerja dimanapun kapanpun. Kalau di sini ada yang sering lihat snapgram aku tuh orangnya suka banget nongkrong. Mungkin ya, pagi nongkrong, sore nongkrong, malam nongkrong. Kak, kapan kerjanya? Ya aku nongkrong itu sambil kerja gitu ya, bawa laptop, karena aku jarang bisa kalau misal kerja di kosan, walaupun nggak bisa sambil tiduran gitu ya. Tapi semua itu aku kadang sama teman-temanku kayak, aku selalu deh sama orang-orang yang berangkat pagi, pulang sore, tapi aku kayak, ya udah di kamar aja gitu. Kadang nonton drakor, kemudian paling di depan laptop gitu. Tapi nggak usah yang kita bener-bener mobile, harus transport dan lain sebagainya. Itu adalah enaknya seorang freelancer atau yang memang kerja dari rumah gitu dengan kalian skill desain grafis. Yang kelima adalah bisa menjadi tutor bagi ilmu. Bayangin aku dari 2000, aku baru bisa jadi speaker itu di tahun 2020, tapi yang benar-benar banyak banget itu 2021. 2021 itu Siska awalnya sampai sekarang pun aku nggak membudget, hargaku berapa itu nggak membudget. Misalnya, kakak mau nggak jadi pembicara di tempat ini, tingkat nasional. Kira-kira red card-nya berapa? Mungkin orang-orangnya sering lihat snap aku ya. Aku suka pusing kalau misalnya ditanya red card, soalnya aku emang belum pantas punya red card, teman-teman. Nah, aku sih jawabnya sepantasnya aja. Biasanya, bahkan ya, rate tertinggi aku waktu kemarin itu ada di angka 3 juta. Itu dengan 3 jam. 3 jam menjadi seorang speaker. 3 juta. Dan itu kalau di Malaysia kemarin aku ke angka 1.300.000. Itu kalau dirupiahkan ya. Dengan yang ngajar anak-anak kurang dari ya 2 jamnya ya. 2 jam sekitar segitu. Jadi teman-teman, seorang speaker itu juga sangat dihargai ketika kalian punya kreativitas gitu ya. Kemudian yang keenam, menyelamatkan fresh graduate. Jadi kalian nggak usah pusing lagi. Oke, yang untuk ketujuh, belajar otodidak emang bisa, jawabannya bisa banget. Yang pertama niat, kemudian ATM, amati, tiru, modifikasi. Jangan cuma amati, tiru, tapi modifnya nggak ada. Itu jangan, karena kalau kalian dalam dunia desain, dalam dunia konten, itu ketika kalian plagiat atau penjiplakan, kalian akan bisa dituntut, teman-teman. Karena karya itu memang nggak main-main, ya. Itu akan bisa dituntut. Jadi, jangan cuma amati, tiru, tapi harus modifikasi. Explore ya, explore hal-hal baru. Kalau kalian main TikTok, main Instagram, jangan cuma scroll, lihatin Lee Min Ho, lihatin drama opa-opa Korea ya, yang cewek-cewek nih, kemudian yang cowok-cowok Blackpink apa segala macam. Coba deh kalian lihat ke kreativitas dari desain, kemudian poster-poster yang ada di Instagram, itu coba dilihat gitu ya. Kemudian pilih software, itu boleh kalau aku saran sih Photoshop ya. Kalau kalian mau lebih profesional, Adobe Illustrator. Kak, aku udah terlanjur like banget sama Canva. Oke, kalian boleh pakai Canva, tapi kalian nggak akan berkembang. Kalian nggak akan bisa menghasilkan cuan sejauh apapun yang kalian inginkan, karena Canva itu bukan tool seorang yang benar-benar desainer sebenarnya, gitu. Tapi untuk membantu seorang desain.
Kemudian action ya, jangan lupa ya. Oke. 8 cara mengatasi art block. Ini yang maksud aku. Ada yang tahu art block itu apa? Oke, ada yang tahu art block itu apa? Oke, ada yang tahu art block apa? Wah, oke, alhamdulillah ya nggak ada yang tahu ya. Berarti emang nggak sia-sia aku kasih kata-kata art block di sini. Oke, art block adalah di mana kalian itu merasa stuck, teman-teman. Di mana kalian tuh merasa bingung. Kalian tuh nggak punya ide lagi. Udah nulis nih, udah ngedesain, tapi nggak bisa ngelanjutin. Itu namanya art block. Itu adalah kata-kata dunia desain ya. Art block. Nah, caranya adalah yang pertama stop begadang. Jangan begadang. Tapi kalau misal kalian orangnya begadang, tidurnya harus cukup 8 jam ya atau 6 jam. Aku biasanya habis subuh tidur, kemudian bangun sih jam 11 siang, itu kadang. Tapi kalau misal emang jam tidurku diatur lagi, biasanya jam 10 tidur, jam 11 gitu ya. Kemudian bangun jam 8 atau jam berapa lah itu. Tapi jangan lupa subuh juga gitu kalau yang Islam. Kemudian perbanyak minum air putih ya, itu tipsnya. Kalau misal merasa punggungnya udah capek, kemudian udah duduk terus, itu kalian harus olahraga ya, minum air putih. Cari inspirasimu pada tempatnya. Kalau aku sih di kafe, aku lebih banyak orang itu lebih idenya itu lebih muncul daripada aku sendirian. Kemudian yang terakhir adalah jalan santai istirahat kalau misal capek ya. Itu caranya. 9 peluang dapat cuan dari desain grafis. Ini aku kasih tahu. Yang pertama, bisnis sendiri. Aku mulai bisnis tahun 2020 di bulan April, benar-benar pandemi masuk dan aku nggak expect ketika di bulan April, Mei. Di bulan Mei aku udah menghasilkan 1 bulan itu sekitar 1.700.000. 1.700.000. Kemudian naik ke angka 2.500.000. Itu benar-benar naik. Dan aku promosi juga ya sekedarnya gitu. Tapi aku ini punya relasi juga di kementerian gitu ya. Kemudian naik sampai akhirnya sekarang kalau di total 75 gitu ya. Itu omset dari cuma Extra Design aja dan itu udah kalian bisa beli apapun itu gitu. Misal aset buat desain kalian atau yang lain. Kemudian kerja di perusahaan yang aku bilang tadi ya, kalau kalian nggak punya ijazah, kalian bisa part time. Part time itu paling setengah UMR ya, 2.500.000. Itu biasanya segitu. Ada juga 1.500.000. Tergantung ya teman-teman. Menjadi freelance ini paling enak. Kalian nggak perlu terikat waktunya. Kalian bisa targetin berapapun. Menjadi kontributor ini aku bilang mainnya dolar, ya, US dollar. Jadi kalian jual desain kalian di Indonesia 150, di luar negeri kalian bisa 550.000 ya. Kemudian magang atau internship itu juga dibayar 1 juta per bulan biasanya atau 1.500.000. Menjadi mentor ini juga sangat bagus banget. Di sisi lain kalian bisa mentransfer ilmu, di sisi lain juga kalian bisa membisniskan pelatihan itu. Jadi misalnya nih, kalian punya kelas desain atau kelas konten gitu ya. Satu orangnya misalnya harganya 50.000. 50.000 dikali 15 orang aja, itu berapa? Gitu ya. 50.000 dikali 20 orang, 25 orang itu berapa gitu ya. Itu menjadi seorang mentor atau speaker juga boleh. Kalian cuma duduk manis di kamar, kalian cuma ngisi selama 1,5 jam. Biasanya kan fullnya 2 jam ya, tapi kan ada kayak tanya jawab dan sebagainya 1,5 jam atau 1 jam. Kalian dibayar misalnya paling kecil 300.000 aja. Dengan kalian modal cuma duduk doang gitu. Ya sambil ngomong sih tentunya. Oke, yang ke-10 adalah how to be productive. Ini adalah kunci dari semuanya. Ketika kalian ingin menjadi seorang misalnya Siska, atau misalnya Kak Syafira, atau misalnya Kak Ketut, atau misalnya siapapun, kuncinya adalah produktif. Ketika kalian sudah punya kemauan, tapi nggak ada pergerakan atau nggak ada action, maka akan sia-sia. Nah, caranya gimana? Aku punya tips. Ya, 12 tips untuk bisa konsisten dalam menghasilkan atau bermimpi gitu. Ini adalah tipsnya. Be productive. B-nya itu be confident ya. Teman-teman harus percaya diri dengan apa yang kalian lakukan. Itu yang pertama, kunci. Apapun yang kalian lakukan, kalian bisa menjadi seorang konten, tapi apakah kalian cuma bisa aja? Kalau misal disuruh bersaing, apakah kalian mampu? Nah, caranya untuk bisa bersaing gimana? Kalian tunjukkan ya, tunjukkan kreativitas kalian dengan apa? Dengan karya. Atau kalian dengan menjual hasil dari karya kalian. Kemudian I-nya enjoy in very step gitu ya. Jadi kalian nikmati setiap langkahnya, mulai dari belajar dulu, kemudian kalian susah-susah dahulu, revisi apa segala macam sampai akhirnya bisa sampai dengan sekarang misalnya ya aku
Kemudian P-nya berpikir positif, positif. Jadi selalu berpikir positif, kemudian kalian pemikirannya itu udah yang jangan kalah-kalah tapi menang gitu. Nah kalau misal ada gagalnya, it's okay, kalian bangkit lagi. Kemudian lari maju ya, jadi jangan lari mundur tapi lari maju. Kalian harus maju karena maju itu dalam artian ketika kalian udah belajar A, kalian harus mulai ke B, mulai ke C gitu. Jadi meningkat terus ya, jangan sampai A kemudian ke Z gitu. Oke, kemudian O-nya taati, kurang lebih sih taati jadwal ya. Jadi kalau misal kalian punya schedule, silakan diikuti. Kalau misal schedule-nya banyak banget, silakan pilih prioritas, gitu ya. Entah itu organisasi, entah itu apapun itu. Kemudian jangan dengarkan omongan negatif dari orang. Jadi teman-teman kalau misal pernah dihujat apa segala macam, it's okay, gitu. Nggak apa-apa. Biarin orang lain mencibir, tapi kita tetap maju kita. Kemudian juga belajar tidak terburu-buru. Jadi jangan sampai nih, jangan sampai kalian belajar, ayo kejar target biar sebulan ini dapat berapa. Nah kalau misal udah nggak pemula lagi nggak apa-apa, tapi kalaupun pemula kalian akan capek teman-teman. Jadi kurang lebih sih kalian coba belajar pelan-pelan dulu, step by step dulu ya. Kemudian lakukan amalan terbaik, misalnya kalian ada amalan apa, atau kalian harus punya planning dalam 1 minggu kalian belajar apa aja, misalnya desain logo dulu, kemudian desain poster, atau kalian punya target bikin konten berapa gitu ya. Kemudian take, jadi kalian harus ambil resiko yang perlu atau yang merasa itu tuh benar. Kalau misal nih, aku dulu kenapa aku mau ketika pandemi aku harus mencari cuan, karena aku di sini hidup di Jakarta, aku sendiri. Aku nggak punya keluarga sama sekali. Aku anak rantau dari Lamongan, ya, dari Lamongan, Jawa Timur. Aku sendiri di Jakarta. Dari semenjak semester 2, aku udah nggak dibiayai orang tua, ya. Jadi benar-benar aku hidup gitu, makan pakai uang sendiri dan sebagainya. Dan itu yang selalu membuat aku, oke, aku harus cari cuan gitu. Di masa pandemi kalau kata orang nggak ada kerjaan atau segala macam, aku harus putar otak, akhirnya aku bikin bisnis dan sampai sekarang gitu. Jadi sekarang udah yang nggak lagi kita minta uang, tapi kita harus punya target untuk memberi orang tua berapa gitu. Kemudian tingkatkan hubunganmu dengan Tuhan dan juga manusia. Jadi kalian harus meningkatkan hubungan kalian dengan Allah, Tuhan. Kemudian kalian juga harus menciptakan hubungan dengan relasi-relasi kalian. Kalian punya, misalnya nih, sekarang kalian kenal aku. Kalian boleh untuk sharing, kalian boleh untuk tanya apa segala macam. Itu akan jadi relasi, teman-teman. Kemudian jadi silakan visualisasi mimpi kalian, visualisasikan mimpi kalian, entah itu apapun mimpi kalian, it's okay. Kalian coba rangkai, tapi jangan hanya cuma sekedar angan aja, ya. Jangan cuma sekedar keinginan, tapi silakan dilakukan. Yang terakhir, tingkatkan potensimu, ya. Jadi apapun kreativitas kamu, aku percaya kamu akan bisa memaksimalkan itu, asalkan kamu mau dan juga kamu mampu, ya. Oke, yang terakhir, ini moto dari aku, be yourself, do the best, love yourself, and be productive. Dimanapun kamu berada, ketika kamu memang menjadi diri kamu sendiri, kamu akan bisa kuat, kamu akan bisa terbang gitu ya. Be yourself, jadilah dirimu sendiri, do the best, lakukan yang terbaik, dan love yourself, cintai dirimu. Terakhir adalah be productive, selalu manfaatkan waktu, karena waktu itu kan terus berjalan. Ketika kalian udah sampai di semester akhir, kok aku udah semester akhir ya? Aku belum ngapa-ngapain, aku belum bisa apa segala macam. Nah, waktu itu terus berjalan, jangan sampai ada penyesalan ya, teman-teman. Oke, dan di sini kalau misal kalian mau sharing atau apapun itu, aku rekomendasikan untuk DM Instagram aja, karena kalau misal ke chat private, aku sangat tenggelam gitu ya, terkadang banyak chat yang masuk, kemudian butuh jasa desain, bisa ke Asia Design, ini lagi rebranding, jadi kalau misal kalian bilang, kok katanya dari 2020 tapi postingannya baru dikit, karena aku rebranding ya teman-teman. Kemudian butuh mentor desain, bisa ke Creative Academy, kalau mau kolaborasi speaker segala macam bisa ke email. Nah, kurang lebih seperti itu. Thank you so much, dan maaf kalau misal overload karena di sini sharing ya, makanya agak lama. Terima kasih, aku kembalikan lagi ke moderator kita yang luar biasa, Kak Ketut, yang partner aku juga di PDD. Thank you. Wow, luar biasa sekali Kak Siska. Baik teman-teman, demikianlah pemberian materi dari Kak Siska yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua sebagai generasi muda yang harus bisa berinovasi ya, seperti itu. Nah,
kita akan beralih ke acara selanjutnya, yaitu adalah sesi diskusi. Nah, di sini teman-teman sudah ada yang raise hand nih. Oke, untuk yang pertama bisa Kak Mutiara dulu dari Jawa Barat. Silakan untuk bertanya. Sebelumnya makasih banyak atas kesempatannya ya Kak Ketut. Oh iya, Kak Siska perkenalkan, aku Mutiara dari Jawa Barat. Cuman di sini aku nggak mau bertanya. Kenapa? Karena berhubung nih Kak Siska pernah jadi judges di beberapa kesempatan, aku kayak kesempatan banget buat aku minta kritik desain aku karena alhamdulillah 2 bulan ini aku udah kerja jadi desain grafis juga, megang admin all shop kayak gitu, dan 2 bulan ini juga aku udah bisa beli handphone cash pakai uang sendiri kayak emang seajaib itu apa, nyari cuan di desain grafis. So, Katika boleh nggak Katika, Kak Siska boleh Kak Siska boleh nggak nih buat minta kritiknya, masukan, kurangnya di mana gitu loh desain aku, boleh nggak Kak buat ngecek akun all shop-nya? Oh, boleh, boleh, boleh. Sebentar ya, aku coba ke all shop-nya namanya. Bentar Kak, aku tulis di chat box ya. Oke. Wait ya. Ini aku share screen, kalian kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan, Kak. Semoga aku login ini ya, login Instagram. Wow. Oke, Instagramnya. Sebentar, aku cek ya. Iya Kak. Oke. Oke, ini ya. Ini Yang udah. hasil semuanya. Ini hasil Iya, dari oke, baik. Wow. Oke. Aku di sini langsung aja ya, karena waktu kita juga terbatas, aku mungkin kasih masukan, tapi nggak yang detail banget, soalnya aku dari visualnya aja. Jadi sebenarnya kalau misal ini memang di beauty atau produk kecantikan, memang udah benar warnanya memang identik dengan warna perempuan, yaitu warna soft atau warna pink biasanya dipakai, atau krim juga memang sangat familiar ya dipakai oleh orang-orang. Nah, menurut aku ini dari tampilan sih visualnya udah rapi, udah bagus. Pertanyaan aku, Mutiara desain ini pakai apa? Canva atau pakai Photoshop? full of Canva. Oke, Canva ya. Nah, karena gini, kalau desain Canva itu akan kelihatan. Kenapa aku bisa melihat kalau ini dari Canva? Kalau teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat dari mulai dari di bawah. Kalau Canva itu nggak terlalu banyak font ya, font Canva itu sedikit, jadi fontnya udah bisa kebaca. Tapi bagusnya Mutiara adalah kamu bisa coba untuk mengeksplor. Jadi yang mungkin awalnya terinspirasi dari template, tapi pada akhirnya kamu bisa eksplor dengan menampilkan produk-produknya, kemudian juga menambahkan dari foto talentnya, itu bagus menurut aku. Dan kalau dari tampilan segi visual, ini dari aku udah menarik ya, menarik ketika kita ingin beli suatu produk. Apalagi kalau misal nih kita ke testimoni ya, ini kan sebuah testimoni yang hanya kata-kata, tapi kamu coba untuk menampilkan tambahan-tambahan dan lain sebagainya. Tapi di sini mungkin yang paling terlihat adalah pecah. Mungkin dari aku sendiri atau memang seperti itu, karena kelihatan ya ini kurang rapi, mulai dari produknya. Nah, kalau aku boleh saran, itu memang di Canva itu ada yang namanya remove background. Tapi kalau premium ya, itu boleh dipakai. Kalau misal kamu memang produknya sangat pecah banget, itu bisa untuk dicoba tegasin dengan Remini. Kalau ada teman-teman pakai Remini itu juga bagus ya. Oke, kemudian pemilihan warna di sini menurut aku udah oke. Jadi sebentar. Nah, ini warna yang harus dihindari.
ya, warna yang harus dihindari. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena warna dasarnya itu warna yang soft, dan ini kamu makainya bukan warna yang satu warna, tapi sudah banyak. Kayak 1, 2, 3, 4. Kalau misal ditambah lagi 5, 6, ditambah lagi warna hitam. Ya, berarti ada berapa warna. Padahal ketika dalam satu desain, ini untuk pengetahuan aja ya teman-teman, warna itu, warna dasar, itu maksimal banget 3. Warna main warna atau warna pendukung itu 2 ya. Jadi jangan sampai menggunakan warna dasar lebih dari 3 gitu. Nah, kalau font gimana, Kak? Kalau font itu maksimal banget 3 style font ya. Jadi kalau misal dalam satu desain kalian bisa menggunakan 2 font aja stylenya. Kalau misal lihat dari sini sih ini ada 2 style font, ini sama ini. Ya, tapi kalau judul aku sih lebih sarankan kamu menghindari judul-judul yang memang fontnya tegak Latin gitu ya. Latin itu menurut aku harus harus dicoba kurangin. Kalau misal cuma 2 kata sih it's okay buat variasi aja. Tapi kalau misal semuanya itu menurut aku harus dihilangin gitu ya, dikurangi lagi. Nah, oke. Ini desain yang kalau di sini kan kelihatan kayak masih flat banget ya, masih kurang untuk variasi, polos. Tapi kalau misal udah naik ke atas, ini udah bagus. Ini banyak perpaduan antara background, tekstur, dan lain sebagainya. Good job buat Mutiara. Aku sih berharap kamu nggak berhenti di sini, tapi kamu bisa coba explore. Karena ketika kita udah di zona nyaman, itu adalah titik yang paling berat untuk kita explore ke yang lain. Jadi kalau misal udah nyaman di Canva, jangan diterusin di Canva. Kamu udah punya skill desain, kamu harus tools yang lainnya. Nah, buat belajarnya di mana banyak banget YouTube bisa, pelatihan bisa, ke Creative Academy juga bisa. Promosi. Oke, next boleh aku kembalikan ke Kak Tut. Makasih banyak ya, Kak Siska. Sama-sama, semangat, good luck. Ya. Oke, terima kasih Kak Mutiara sudah bertanya dan terima kasih juga kepada Kak Siska sudah menjawab pertanyaan dari Mutiara Jawa Barat. Oke, selanjutnya kepada Vida dari Sulawesi Selatan, silakan. Halo Kak, sebelumnya suara aku terdengar nggak Kak? Terdengar jelas. Terdengar. Iya, terima kasih Kak. Ya, terima kasih banyak ya Kak atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada Kak Siska, Masya Allah, materinya sangat luar biasa. Ya, di sini Kak, jujur ya Kak, kemarin aku mulai mengedit foto ya Kak di Lightroom, mulai SMP, tapi sempat berhenti Kak. Tapi aku lanjut lagi SMA. Dan Alhamdulillah, hasil editan Lightroom aku itu, foto-foto itu alhamdulillah sudah menghasilkan cuan. Di umur aku yang 16-17 tahun itu sudah menghasilkan uang sendiri dengan jual preset Lightroom gitu Kak, yang hasil-hasil edit foto gitu. Seringnya waktu ada teman Kak yang udah berlangganan gitu Kak sama aku. Tapi suatu hari itu Kak, ternyata selama ini dia memanfaatkan saya Kak. Dia bilang nggak ada uang gitu ya Kak, jadi aku kasih toleransi kepada teman aku, bilang iya aku kasih gratis gitu. Ternyata suatu hari itu Kak, dia minta lagi sama aku itu untuk editing foto temannya, karena temannya itu menurutnya bilang hasil dari yang aku edit itu bagus Kak. Ya, jadi aku editkan itu Kak fotonya. Tetapi di situ aku mulai berhenti Kak, karena menurut aku dia memanfaatkan hasil editan aku Kak. Ternyata yang hasil aku yang udah aku edit itu dia jual kepada temannya, dan itu hasil editan aku sendiri Kak. Jadi di situ aku mulai berhenti jual preset dan edit foto gitu Kak. Pertanyaan saya itu Kak, bagaimana cara mengambilkan rasa trauma saya itu Kak? Padahal jujur ya Kak, masih banyak Kak preset Lightroom aku yang belum aku jual gitu Kak. Padahal banyak sekali Kak mas jual preset Lightroom aku itu kayak yang hasil editan foto aku Kak, masih banyak. Tapi ya karena gara-gara teman aku yang kemarin yang memanfaatkan aku Kak, jadi aku berhenti mengedit gitu Kak. Oke. Iya, baik, aku menangkap. Ya, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, aku menangkap pertanyaannya. Jadi gini,
Pertanyaan dari Vida, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi teman-teman, sebenarnya ya aku kalau misal bicara masalah seperti itu, kadang kalau misal di dunia desainer grafis itu sangat banyak, mulai dari yang desain kita dijiplak, kemudian mulai dari yang hasil karya kita diambil orang lain, itu banyak sekali. Tapi gini, kita balik lagi. Kita tujuannya adalah untuk kebaikan, ya. Kita menjual karena untuk usaha, kita untuk menghasilkan uang, kita untuk mandiri, kemudian kita juga menjual karena untuk membantu orang lain, walaupun juga kita dibayar, gitu kan. Nah, kalau misal bicara masalah karya kita diambil orang lain atau diakui oleh orang lain, sebenarnya kita harus bisa untuk yang pertama, kalau kamu mau lebih lanjut lagi, itu pasti ditegur ya, pasti ditegur, jangan diem aja. Kalaupun itu teman kamu, kalau misalnya emang nggak bagus, ya harus kita menegur gitu. Menegurnya dengan cara baik-baik. Apa kendala dia, kemudian bagaimana, bisa jadi juga kamu ajak kolaborasi atau apapun itu gitu ya. Jadi cari jalan keluarnya dulu, cari solusinya dulu sebelum kamu memutuskan untuk berhenti. Nah, itu yang harus dilakukan. Tapi kalau misal sudah dilakukan, cuman dianya masih apa segala macam, yang lalu biarlah berlalu, tapi jangan diulangi lagi. Jangan diulangi dalam artian kamu nggak usah membantu dia lagi. Kalaupun juga kamu bantu dia, tapi hasilnya juga memang dia mengakui itu karya dia gitu dan diperjualbelikan. Kemudian pada intinya gini, ketika karya kamu diambil oleh orang lain dan kamu sudah berupaya akan hal itu, percayalah ya, rezeki itu sudah ada yang mengatur. Ketika orang lain itu harusnya itu hak kamu, tapi diambil orang lain, pasti itu nggak akan berkah ya. Cepat atau lambat itu juga akan dia dapat dampaknya. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Nah di sini kamu nggak boleh insecure ataupun kamu nggak boleh down, kamu nggak boleh patah semangat, kamu nggak boleh makin nggak percaya diri. Tapi kamu harus bangkit, tunjukin bahwasanya walaupun karya kamu diambil orang lain, kamu akan lebih bisa menghasilkan banyak preset dan kamu bisa punya target marketnya yang lebih luas lagi, bukan hanya dia gara-gara dia udah langganan, tapi kamu bisa coba cari marketnya lebih luas lagi, misalnya di Shopee, kemudian dijual di mana, itu kan banyak banget ya untuk yang preset-preset. Jadi gitu ya, jangan semakin down karena satu orang, karena percaya rezeki itu sudah ada yang mengatur. Jika dia memang punya niat buruk, itu nggak akan berkah dan nggak akan lama. Ya, orang-orang kayak begitu nggak akan lama gitu. Jadi tenang aja. Intinya kamu harus tetap lanjut apa yang memang kamu sukai, kemudian apa yang kamu anggap kamu enjoy di situ, kemudian kamu punya passion di situ, it's okay. Jadi lanjutin aja. Untuk masalah 1-2 batu kerikil itu pasti ada, tapi yang harus kita lakukan bukan berhenti karena terjatuh satu kerikil, tapi kita harus bangkit dan kita harus coba berjalan lagi. Walaupun nantinya menemukan kerikil-kerikil yang lain, ya nggak apa-apa, itu bagian dari perjalanan ya. Gitu. Semangat. Thank you. Oke, terima kasih Kak Vida sudah bertanya dan Kak Siska sudah menjawab pertanyaan dari Vida. Dan karena waktu sudah cukup lewat, jadi eh, saya ingin memilih satu orang yang bertanya kembali, yaitu dari NTT, Mikael Liwu. Silakan, Kak Mikael. Oke, terima kasih Kak Ketut. Selamat malam Kak Siska, selamat malam teman-teman. Sebelumnya perkenalkan aku Michael dari Duta Inspirasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Aku mau sharing dulu ya Kak. Baru-baru kemarin aku di bulan September aku pernah ikut kelas internasional untuk Adobe Visual Design using Adobe Photoshop sama Digital Video using Adobe Premiere sama AI. Dan puji Tuhan, aku setelah mengikuti kelas internasional itu, aku lulus sertifikasi internasional. Ketiga sertifikat aku dapat. Dan sebenarnya pertanyaan aku adalah, gimana sih Kasis? Aku selama ini udah dapat nih kan sertifikasi, tetapi udah buat desain, banyak desain yang udah dikerjain. Tetapi aku kerjain tuh, aku kayak misalkan bantu temanku kan, buat label makanan. Jadi kan jadi label makanan mereka. Tetapi aku tuh kayak kasih gratis-gratis aja. Aku bilang, nggak apa-apa lah aku bantu. Nggak apa-apa lah nggak aku bantu. Karena kebetulan aku dapat Photoshop-nya kan itu kan dari kampus. Pernah belikan aplikasi itu. Dan aku bilang, nggak apa-apa lah.
gimana sih Kak Sis untuk kayak misalkan kita naruh patokan harga untuk setiap desain yang kita buat. Aku pernah buat cover cover buku dan lain-lain lah. Kayak pernah feed Instagram juga pernah dibuat dan kebetulan juga waktu aku ikut kelas internasional itu mentor aku tuh orang Indonesia dan dia itu current work atau graphic designer di Bukalapak, Kak. Jadi maksudnya gimana sih cara kita menargetkan harga pada desain kita? Dilihat dari mana sih, Kak? Soalnya aku udah dapat sertifikasi nih, aku sempat konsultasi juga ke mentor aku, tapi mentor aku belum jawab sampai sekarang. Kira-kira harus gimana nih? Gimana, Kak? Terima kasih. Oke, baik Mikael. Wow, ini pertanyaan terakhir tapi kompleks sekali dan menurut aku sih pertanyaan penutup yang sangat bagus ya, Mikael. Sebelumnya aku sangat apresiasi sekali, keren banget udah punya sertifikasi bahkan internasional dan mungkin ini aku juga harus belajar dari kamu karena jujur Li, aku memang belum ke kompetisi ya. Aku punya skill dari dulu, tapi aku memang belum terjun ke dunia kompetisi. Aku ikut perlombaan apa segala macam. Itu sudah pernah ditawari, tapi aku belum sempat untuk ikutan kompetisi ya. Dan pada akhirnya sampai aku jadi juri. Sebenarnya aku juga malu kayak aku jadi juri duluan tapi aku belum pernah juara lomba karena belum mengikuti kompetisi gitu. Nah, ini koreksi juga buat aku. Kemudian sertifikasi juga aku belum ya sertifikasi. Aku memang sekarang terjun dalam experience aja kayak speaker, kemudian aku menghasilkan karya-karya dengan menjual, kemudian menjadi mentor dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya dan ini semoga membantu jawaban dari Siska. Waktu dulu juga aku sempat jadi kayak kamu. Maksudnya aku kan dari 2017 ya, waktu itu aku OSIS dan aku setelah lengser dari wakil ketua OSIS, aku jadi sekretaris kan. Itu aku pertama kalinya desain pakai Photoshop dan itu cuma 2 kali. Di tahun 2017 aku 2 kali desain doang. Kemudian 2018 masuk kuliah, itu aku memang organisasi dan organisasi karena memang gak ada yang desain, akhirnya aku kembali lagi dengan Photoshop. Kemudian aku masih tidak yang desain karena uang, enggak. Aku masih yang gratisan, kemudian aku ngasih teman, bantu teman bikin tugas mata kuliah, aku desainin, kemudian apa segala macam. Palingan juga ntar gue traktir kopi lah gitu. Oke gitu, it's okay. Nah, itu bagian dari experience kita. Tapi ketika kamu udah merasa bahwasanya kamu punya potensi, kamu sudah merasa bahwasanya kamu punya kredibilitas, mulai dari sertifikasi, pengalaman kamu desain udah banyak, kamu harus satu langkah lebih maju. Caranya gimana? Memang tentu nggak mudah. Untuk membuat sebuah keputusan itu nggak mudah. Tapi ketika kamu sudah yakin akan dirimu dan juga skill dalam diri kamu, silakan maju satu langkah. Caranya adalah kamu buat peluang itu. Kamu ciptakan peluang itu. Kalau misal kamu tidak menciptakan peluang itu, maka orang lain akan menganggap bahwa kamu, ada Mikael nih yang bisa bantu desain gratisan. Karena kamu nggak punya wadah untuk menjual desain kamu. Tapi ketika kamu satu langkah lebih maju, kamu mencoba membuka peluang itu dengan kamu mendirikan sebuah brand, misalnya. Atau Mikael Design misalnya ya, Mikael Design. Di situ orang lain atau publik teman kamu akan tahu, oh kamu itu seorang desainer grafis yang jual jasa desain. Berarti ketika orang lain minta bantuan, aku nggak bisa lagi untuk minta gratisan. Kalaupun mereka minta gratisan, pasti mereka yang nggak tahu malu kali ya gitu, bisa dibilang kayak gitu. Karena kita udah publish bahwa kita punya jasa desain. Nah, kalau untuk menentukan harga itu gimana? Aku dulunya juga pernah akun eksekutif yang memang aku sering untuk sama klien, kemudian aku riset pasar, mulai dari harga-harga sosial media sosial media manajemen dan lain sebagainya. Yang step harus kamu lakukan ketika kamu ingin terjun mendirikan sebuah jasa desain, kamu riset harganya, menentukan harga ini berapa, kamu harus riset dari bisnis-bisnis yang udah ada. Aku dulu juga sama. Maksudnya gini, cari jasa desain di Instagram, kemudian kamu coba kontak satu persatu dari adminnya. Kak, minta price list dong. Kak, kalau misal harga fit berapa ya? Nah, kamu seolah-olah menjadi seorang customer. Itu. Walaupun sebenarnya kamu nggak niat untuk beli,
Tapi it's okay, kan nggak ada salahnya, nggak dosa kan kalau misal kita tanya dulu kan harganya berapa, orang di pasar aja lobby-lobby, udah lobby sampai mau deal akhirnya nggak jadi beli gitu kan, itu nggak apa-apa, it's okay. Jadi itu ya langkah yang harus dilakukan 2 tahap. Yang pertama kamu bikin peluang itu biar orang lain tahu kalau kamu punya pasar, kamu punya bisnis, kemudian yang kedua kamu cari risetnya, riset harganya. Setelah itu kamu bidik target marketnya siapa. Ketika kamu labelin jasa desain kamu adalah harga terjangkau, berarti kamu nggak bisa untuk mentarget pemerintah, kemudian apa segala macam, tapi kamu ke kalangan mahasiswa misalnya. Nah, itu ya, jadi setelah itu target pasarnya kemana. Dan sertifikasinya itu bisa kamu cantumkan di portofolio. Jadi kalau misal kamu bikin bisnis, kemudian kamu ada kayak Linktree atau ada, LinkedIn atau ada link untuk memperlihat portofolio kamu seperti apa. Jadi orang lain akan lihat, oh berarti kamu udah sertifikat apa segala macam. Itu juga akan jauh menjual. Kayak misal aku Exia Design. Karena Exia namaku, Siska Exia, nama panggungku, akhirnya aku cantumin by Siska Exia atau desainnya siapa, orang lain biar lihat, oh ternyata emang penjualnya itu bukan yang tidak diketahui, tapi kita tahu bahwa dia tidak akan menipu. Itu juga akan menimbulkan rasa kepercayaan, apalagi yang punya sertifikat. Gitu. Jadi insya Allah kalau masalah masalah rezeki, masalah apa segala macam itu udah ada yang ngatur. Yang penting kita mau usaha dan juga membuka peluang itu. Kemudian kalau misal jatuh atau kita nggak dapat klien atau kita nggak dapat uang di bulan pertama, it's okay. Kamu promosi terus menerus, apalagi yang punya kreativitas desain. Promosi sekarang itu gampang. Ya, gampang kalau kamu bisa desain. Kamu tulis aja apa segala macam, kamu desain, kemudian kamu promosiin di media sosial. Semua orang akan tahu. Tapi ketika kamu nggak punya skill desain, ya kamu akan susah gitu buat promosi. Gitu ya. Jadi bikin brand sendiri, kemudian kamu promosi, jangan lupa kontennya juga yang menarik kalau bisa ya. Itu Mikael semoga membantu. Pokoknya sih one step closer untuk kamu bisa lebih bangkit dan juga bisa untuk maju 1 langkah ya. Semoga membantu. Kak, aku ada penawaran nih untuk Kak nih. Oke. Kebetulan kan di perusahaan aku kan adain Adobe Championship kan Kak. Nah kebetulan mungkin Kak berminat ya, mungkin mau mendaftar karena yang pemenangnya dia akan mewakili Indonesia menuju ke California. Wow, oke, boleh. Nanti minta infonya aja ya, kalau Siap, Kak. boleh di-share ke Instagram atau boleh ke Japri WA aku. Terima kasih infonya, insya Allah. Terima Semoga kasih, kalau Kak. berkesempatan, ya. Semangat buat teman-teman yang memang sudah terjun di dunia desain, aku percaya kalian bisa. Ya, bisa jauh lebih aku. Bahkan kalau targetnya 1 bulan 15 juta atau berapa, bisa banget gitu ya. Baik, terima kasih Mikael sudah bertanya dan terima kasih kepada Kak Siska sudah menjawab pertanyaan dari Mikael. Sangat-sangat luar biasa sekali ya jawaban dari Kak Siska ini karena sudah benar-benar expert sekali ya di dunia desain. Oke, kita akan langsung ke sesi selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada Kak Siska selaku pemateri coaching ke-11 pada kesempatan kali ini dan untuk operator, disilakan. Baik Kak Siska, ini kenang-kenangan dari Duta Inspirasi. Terima kasih banyak sudah menjadi pemateri kita pada kesempatan kali ini dan semoga Kakak selalu dilancarkan dalam segala hal. Amin. Oke, Terima kasih, teman-teman. terima kasih banyak Kak Siska. Oke, sekarang kita beranjak ke sesi selanjutnya yaitu sesi yang paling tunggu-tunggu, yaitu sesi dokumentasi. Untuk teman-teman, wih, dia langsung on cam ya semua. Ayo on cam ya teman-teman. Tampakkan wajah yang benar-benar ceria agar nanti bisa di-up di Instagram tentu saja. Oke, semuanya sudah siap ya? Oke. Untuk dokumentasi akan saya pimpin langsung ya. Baik, jangan dulu ada yang chat ya di room biar dokumentasinya juga nggak